Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fajrin Channel. Saya sudah lama tidak upload karena kesibukan di kantor, sehingga baru bisa upload hari ini. Jadi pada malam hari ini saya ingin sharing tentang yang belum pernah disaringkan oleh banyak YouTuber saham. Ada yang penganut technical, fundamental, investor, scalper, trader, dan lain-lain. Ya, memang pada intinya sebenarnya sih cuan di saham. Tapi kan banyak yang nyangkut, masih banyak yang nyangkut, masih banyak yang floating loss, dan lain-lain. Dan ada juga yang bilang untuk belilah saham yang berfundamental baik. Saya sudah mempelajari ini dari tahun 2017 mengenai analisa saham. Saya kombinasikan dengan mendarmologi, teknikal, fundamental, gorengan, scalper, semuanya akhirnya saya mendapat suatu analisa yang mungkin baru saya yang pertama. Jadi di saham itu kuncinya adalah momentum, the power of momentum. Jadi kita lihat saja mungkin dengan contoh analisa. Ada yang bilang belilah saham yang fundamentalnya bagus, simpan 10 tahun dan kita akan kaya. Sih, dengan time frame 1 hari kita buka saham yang katanya bagus, tiap hari ada yang beli. Lihat, turun, dan ini harga 16 Juni sama dengan harga bahkan lebih rendah dibandingkan waktu Covid 23 Maret. Kemudian kita cek lagi saham Arto yang katanya tidak bagus fundamentalnya. Lihat, naik dari harga 2.500 sekarang sudah menyentuh 14.000. Jadi banyak kalangan yang pegang value investing ngeles dengan ini itu karena itu Covid. Banyak juga yang bilang dari bandarmologi karena bandar beli ini akumulasi distribusi. Padahal sebenarnya dalam saham itu adalah intinya momentum. Percuma kita masuk di saham yang fundamentalnya bagus. Contoh Bank Sentral Asia. Lihat, naik turun. Percuma kita di saham yang bagus tapi susah untuk bisa cuan, atau beli di saham gorengan tapi bisa cuan banyak. Tapi banyak kejadian juga beli saham gorengan akhirnya nyangkut, beli saham fundamental bagus cuan, ada yang beli saham fundamental bagus nyangkut atau rugi, ada juga beli saham gorengan yang jelek tapi cuan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah momentum. Contoh BCA, kita beli di sini, jual di sini untung, beli di sini, jual di sini untung. Mau beli saham fundamental bagus, second liner, third liner, first liner, atau apapun itu, sebenarnya intinya momentum. Nah, yang saya pelajari setelah sekian lama bahwa saya pribadi lebih cocok terhadap swing trade dari semua jenis tipikal investor, trader, atau apapun itu. Swing trade yang paling ideal, karena kalau investor terlalu lama, saya yang modal kecil ini akan jalan di tempat. Kemudian kalau untuk scalper atau trader harian agak sulit karena saya juga bekerja, jadi untuk memantaunya susah. Jadi saya sudah coba keduanya. Kalau untuk fundamental itu lama meningkatkan kekayaan. Kemudian kalau untuk gorengan justru risiko nyangkutnya besar karena harus dikawal terus pergerakannya. Akhirnya swing trade itu yang paling ideal untuk saya. Setelah saya menemukan pola itu, saya sekarang menganalisa bagaimana caranya kita bisa menentukan suatu saham dikatakan momentum pas atau momentum jual atau momentum beli. Karena pernah kejadian, contoh seperti di BBCA atau kita di GGRM, Gudang Garam, bagaimana kita bisa mengetahui, misal di sini naik
kita jual atau tidak, kemudian turun. Kalau kita jual kita untung, kalau dia lebih naik kita rugi. Tapi kalau kita hold ternyata turun, BEP. Padahal kalau kita jual dulu, beli lagi kan bisa cuan atau tidak di sini. Dikira sudah rebound, ternyata dia dibanting lagi. Ternyata pas tarik lagi secara teknikal sudah rebound, mau beli, ternyata turun lagi. Jadi kita menentukan momentum itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya contoh UNVR. Kita lihat UNVR juga sama. Buy on weakness, buy di sini all in, ternyata turun terus. Nah, menentukan itu seperti apa. Jadi, kalau untuk saya, pertama kita untuk bisa sukses di saham itu menentukan harus untuk karakter seperti saya yang sedang bekerja dengan modal sedikit. Jadi ada karakter dulu sebelum kita masuk di saham. Untuk modal besar, waktu sedikit, investor. Untuk modal besar, waktunya banyak, sama investor. Untuk modal kecil, waktunya banyak, trader. Untuk modal kecil, waktunya kecil, itu swing trade yang paling ideal. Saya memilih untuk swing trade. Jadi untuk swing trade itu, saya hanya menggunakan yang namanya Fibonacci. Misal Fibonacci yang kemarin saya masuk di INKP. Nah, di sini INKP kita kan tidak tahu kalau sebelum terbentuknya garis-garis ini, kita kan tidak tahu bahwa dia akan turun, semakin turun atau seperti apa, reboundnya kapan. Jadi kalau saya menentukannya itu, pertama menentukan garis MA 5, 8, dan 13, ini default dari TradingView. Jadi kemudian jika dia crossing ke bawah jual, kalau dia crossing ke atas beli, gitu. Seperti itu saja. Kemudian untuk menentukan momentum, rahasianya ini, rahasianya cuma satu, yaitu ini, membuat Fibonacci retracement. Selesai. Higher high dengan lower low ketemu, tinggal antri di 8050. Selesai. Artinya, resiko untuk turun lagi akan sangat-sangat kecil karena ini sudah lower low seperti ini. Dia akhirnya rebound dan bentuk pola double bottom. Nah, ini kan posisi rebound yang baik ya, apalagi secara turunan panjang. Kita target jual bisa di 9.800, jika dia break resistance bisa naikkan di 10.800. Kalau mau long term lagi bisa di 15.000. Tapi kita perhatikan lagi untuk Fibonacci-nya sih. Seperti itu. Jadi kuncinya ini di Fibonacci. Saham ini. Seperti itu. Jadi kemarin saya melakukan eksperimen ini dan saya membeli saham INKP itu kemarin di harga sini, di poin ini. Saya langsung all in sebagai berikut. Saya beli dengan porsi 51.502.500. Ini nilainya juga cukup kecil dibandingkan dengan investor-investor kawakan yang sudah senior. Kemarin di close di 197.500. Kemudian hari ini tanggal 16 Juni 2021 naik 6%, dan hari ini saya cuan 6%. Sebesar 3.150.000. Jadi pola ini akan selalu saya analisa dan saya akan selalu posting di YouTube rekomendasi-rekomendasi ini dan kita pertajam sama-sama apa yang kurang. Tapi saya sudah menganalisa ini sepanjang dari tahun 2017 dan akhirnya menemukan yang namanya Holy Grail seperti ini, dan saya akan sharing terus setiap minggu lah, paling sedikit satu video. Jadi demikian YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.